Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadan. Kehadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya Layak Sirna Rasa PPKN wabil khusus Syekhina wa murabi arwahina Sultan Auliya fi Hassan Zaman Sayyidina Syekh Muhyiddin Maulana Muhammad Abdullah Syarifah Mastul Qadasallahu sirram yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim bi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil lana wa liwalidina. Para pemangku manaqib, para wakil talqin, para petugas manaqib, para kiai, para asatidz wal asatidzat, para da'iyah, para ikhwan akhwat seluruhnya yang diistiqomahkan oleh Allah, dan khusus wakil talqin dan seluruh agung yang dihadirkan oleh Allah pada kesempatan manaqib pagi hari ini. Al-Mukarram Ki Haji Terlantas Mahfud Satu Rafiq Mukarram Ki Haji Allah Al-Hamid Esos Mukarram Ki Haji Turijal Mangguan Sa'es MH, semuanya senantiasa diistiqomahkan oleh Allah, dipanjangkan umur, diberikan kesehatan yang sempurna, dilimpahkan, diberkahkan rezeki yang halal untuk bekal ibadah kepada Allah, ditambahkan kemuliaan, ditinggikan derajat, dipenuhi segala hajat kebutuhan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina minal ahidin wal faizin wal maqbulin wal maqburin. Kita masih berada di bulan peningkatan amaliyah, peningkatan ketakwaan, peningkatan iman, peningkatan amal soleh dengan kendor. Kemarin kita sudah digembleng 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Syawal ini peningkatan. Karena itu Abah menuliskan di dalam kitab Syuhur bulan Syawal itu huruf yang pertama adalah huruf Shin, syajarah.
Kenapa dituliskan syajarah bukan syukur? Kan syim bisa, syukur bisa, tapi Abang menuliskannya menerjemahkannya syajarah. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Asluha sabitun wa farmuha fis sama. Al-ayat. Pohonan itu ya Allah menciptakan kalimat yang baik, kalimat thayyibah. Para ahli tafsir menafsiri kalimat thayyibah itu adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat thayyibah ini adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini seperti syajaratin thayyibah. Asluha sabitun wa farmuha bisama. Kalau pohon itu mesti ditanam. Kalau nggak ditanam, maka tubuhnya tidak akan sempurna. Maka kalimat thayyibah itu mesti ditanam. Qalbul mu'min kal ardi. Hatinya seorang mukmin itu seperti tanah. Jadi hati seorang mukmin itu seperti tanah. Hati kita seperti tanah. Cuma tanahnya tanah sengketa atau tanah sertifikat beli. Hati kita ini hati yang gembur, riqatul qalbi atau qaswatul qalbi. Jadi hati itu ada dua macam nih. Ada yang namanya riqatul qalbi, ada yang qaswatul qalbi. Kalau riqatul qalbi hatinya lembut, bisa ditanami pohon. Tapi kalau yang namanya qaswatul qalbi, hatinya keras. Kalau tanah lempung, tanah yang mengeras. Tanah lempung itu nggak menyerap air dia. Ya, tanah lempung yang putih, dia nyerap air kagak? Nyerap air kagak? Wadas, tanahnya tanah wadas. Kalau dari sumur udah ketemu wadas, udah kagak bisa digali lagi dan tuh. Kalau digali juga gak bakal keluar air. Ini hati ini kayak begitu tuh. Artinya hati yang keras itu sulit untuk menerima ilmu, sulit untuk menerima hidayah, sulit untuk menerima kebenaran. Qaswatul qalbi. Tapi kalau riqatul qalbi, hati yang lembut itu mudah menerima air hujan di atas bumi, di atas tanah yang gembur. Nah, air itu cepat meresap, cepat kering karena tanahnya itu gembur. Nah, tanah yang seperti itu biasanya kalau ditanamin pohon seperti saya, subur. Iya. Cocok. Jadi tanah yang gembur itu kalau ditanamin pohon subur. Jadi kita lihat nih, hati kita ini riqah atau qaswah. Hati kita ketika ditanami bibit unggul, ya, bidrut tauhid,
kalimat la ilaha illallah. illallah di dalam kalbu kita tumbuh atau mati? Kira-kira ini hati kita ini, kita lihat hati kita campurannya tanah lempung, pasir atau batu. Iya, karena tanah juga begitu kan. Tanah campurannya ada yang batu, ya, ada yang pasir, ada yang campur, ya, ada yang benar-benar tanahnya benar-benar buat tanah kayak batu karang gitu. Susah. Ini hati kita nih, hati kita. Ada orang yang nanam pohonan, petani nanam pohonan, ditanam di tanahnya keras, udah dipacul juga, udah diolah, ini tetap aja nggak bisa menumbuhkan. Tumbuh juga tidak subur. Kalau tumbuh juga tidak subur. Kalau tanahnya keras, tanahnya campur batu. Kita sudah ditanam kalimatun thayyibah kasyajaratin thayyibah. Nah, padahal yang ditanam dalam kalbu ini adalah syajaratun thayyibah, pohon yang unggul, dari bibit unggul, yang nanam juga orang yang unggul, ahli, petaninya ahli. Cuma tinggal tergantung hati kita. Tergantung hati kita. Kita yakin tidak dengan kalimat la ilaha illallah. Kalbu kita terima tidak dengan kalimat la ilaha illallah. Apa hanya cukup di mulut saja, di lisan saja? Karena banyak orang yang menanam kalimat la ilaha illallah cuma sampai di mulut saja, di lisan saja, tapi tidak masuk dalam kalbunya, tidak masuk ke dalam hatinya. Jadi apabila kalimat la ilaha illallah sebagai kalimatun thayyibah tidak masuk ke dalam kalbu, tanyakan hati kita. Hati kita ini ya rikoh atau qaswah. Kita mungkin sudah bertahun-tahun berthariqah dzikir, mengamalkan kalimat thayyibah, tapi kenapa ya kok masih begini-gini aja? Masih mudah tersinggung, masih mudah marah, masih suka menunjukkan kesombongan, masih suka takabur. Nah, jadi sombong, takabur itu adalah sifat kalbu. Artinya dia ada di dalam tanah kalbu kita yang mesti dibersihkan. Jadi tugas kita yang memiliki hati, yang diberikan bekal hati oleh Allah, telah ditanamkan. Sekarang tugas kita untuk merawat. Kan ada tasbiyah. Tasbiyah itu membersihkan hati. Tasbiyatul qalbi, membersihkan hati. Kita bersihkan itu sebelum kita tanam. Biasanya tanah itu kita bersihkan dari rumput, dari bebatuan, kita pancul, kita campur gitu kan, kita gemburkan itu tanah, baru kita kasih ya, pohon atau bibit. Hati kita bersihkan. Nah, kita dikasih ketika kita mulai zikir, ilahi anta maksudi, Tuhanku, Engkau adalah tujuanku. Tutup berarti tujuan dunia, tujuan harta, tutup. Ketika kita mengatakan ilahi anta maksudi, berarti harta bukan tujuan.
bukan tujuan. Benda bukan tujuan, tapi tujuan kita adalah Allah. Ilahi anta maksud. Waridho kamat alumi. Berarti keridoan Allah. Keridoan Allah yang kita cari. Seperti kemarin kita niat puasa nawaitu shoma qadin an adai pada syahri ramadhana hadhihi sanatin billahi ta'ala imanan wa ihtisaban biwajhihil karim. Itu tuh adanya di Thariqah itu. Tapi di tempat yang lain kagak ada tuh imanan wa ihtisaban biwajhihil karim, enggak ada. Coba di masjid mana, di madrasah mana yang adanya imanan wa ihtisaban biwajhihil karim? Agak ada, adanya cuma di Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sir Narasat PPKN doang. Karena kenapa berpuasa? Imanan karena iman. Sebagaimana dipanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman, bukan orang-orang Islam. Imanan karena saya adalah orang yang beriman. Wahtisaban, ihtisab. Mencari apa ihtisab? Ridwan Allah. Bukan mencari kurus, bukan mencari sehat. Ada orang puasa pengen sehat. Kayak di rumah sakit sebelum dioperasi disuruh puasa dulu kan, supaya apa? Sehat. Bener kata Nabi juga, puasa itu adalah sumu tasibu. Puasalah kamu maka akan menjadi sehat. Asalkan kalau sudah buka jangan dendam. Ya, ini habis buka dendam dia, gorengan dia hapuk, es campur dia hapuk, kolak dimakan, waduh, dendam itu namanya tuh. Dendam, kolak dimakan, es campur dimakan, es kelapa dimakan, gorengan, melontong dimakan. Habis maghrib Amalia makannya nambah. Ya, bukannya sehat itu namanya, bukan sehat. Ya, jadi sumutasi saya puasalah kamu, saya akan menjadi sehat. Jadi kalau kita pengen, ya kita punya penyakit, ya, puasa artinya menahan imsak. Tapi bukan tujuan. Tujuannya adalah ihtisaban biwajhihil karim. Tujuannya adalah keridhaan dari Allah. Ini ketika kita berzikir menancapkan tanaman syajarah thayyibah, tanaman yang unggul ke dalam kalbu kita adalah ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Untuk apa? Untuk membersihkan hati kita, untuk takhalli atau tasbih, bersihkan kalbu kita dari kotoran-kotoran maksiat, dari kotoran-kotoran dosa, dari sifat-sifat buruk. Ini sifat buruk kita. Kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tujuan kita ini pertama kita ingat dulu sifat apa yang masih ada pada diri kita. Sifat sombong, takabur, pelit, medit, apa putri. Udah tuh niatin hanya mencari Allah, ridha Allah, untuk membersihkan sifat-sifat buruk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dibersihkan. Tafalli, membersihkan kotoran-kotoran hati kita dengan kalimat la ilaha. Bersih.
saja. Sudah dibersihkan tahalli kita isi dengan sifat-sifat baik. Kita masukkan kalimat la ilaha illallah ke dalam qalbu kita. Mananya nih? Ini dianya. Masukkan ke dalam qalbu kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tahalli. Ini dianya. Masukkan ke dalam qalbu kita. Jangan hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi tidak dimasukkan ke dalam qalbu kita, maka cukup di permukaan saja. Jadi apa tuh? Kalimatin khabisatin. Jadi kalimat yang bagus tersebut bukan menjadi bibit unggul pohon yang bagus tadi itu, bukan menjadi bibit unggul, tapi menjadi apa? Syajaratin khabisatin, pohonan yang jelek kalau cuma di mulut saja, sebab tidak meresap akarnya ke dalam tanah, tidak meresap akarnya ke dalam qalbu, ke dalam hati kita. Ini yang mengakar di dalam qalbu kita, ini dia yang mengakar. Kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita seret ke dalam qalbu kita ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tarik. Ketika kita la ilaha illallah, ngambil nafas kan? Bu, Pak, ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tarik nafas kan? Iya. Tarik nafas kan? Masukkan kalimat Allah. Tarik, masukkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Intinya bergerak. Namanya akar yang masuk ke dalam qalbu. Asluha sabit. Jadi akarnya yang akan masuk ke dalam qalbu kita, dalam bumi qalbu kita masuk, dibersihkan. Jadi kalau cuma di mulut saja la ilaha illallah, kayak pohon singkong jadinya. Kayak pohon singkong cuma diceblokin doang kan? Iya. Gampang dicabut lagi. Kalau pohon singkong nanamnya ke dalam nyambut, gak bakal kuat. Iya. Itu dia. Namanya kalimat thayyibah. Kasyajaratin thayyibah. Tapi kalau kalimat yang buruk, ya kalimat khabithah, kasyajaratin khabithah. Jadi sama-sama, padahal sama. Bibitnya bibit unggul, pohonnya pohonan yang bagus. Cara nanamnya nggak ngerti. Jadi harus ngerti cara menanam. Kalau kita nggak tahu cara menanam, fas'alu ahla dzikri. Kalau nggak tahu bagaimana cara menanamnya, fas'alu ahla dzikri. Bertanya kepada ahli dzikir, bukan datangnya kepada kiai atau ustaz yang tidak mengamalkan dzikir thariqah. Bukan kepada guru syariat. Sebab apa? Guru syariat tidak bisa mengijazahkan, tidak bisa. Guru syariat tidak bisa mengijazahkan dzikir khas. Nggak bisa untuk mengijazahkan. Hanya fas'alu ahla dzikri, kita datang kepada ahli. Untuk apa? Untuk talqin
Ditanemin dulu, diajarin dulu, dibimbing. Talqin itu membimbing. Bagaimana caranya ketika kita mulai mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Tundukkan wajah kita, pejamkan mata, atur napasnya. Napasnya juga nggak boleh sembarangan, tapi diatur. Konsentrasi, fokuskan pada satu titik yang ada di bawah pusar dua jari, kan begitu. Lalu ditarik pelan-pelan. Tadinya kepala kita nunduk sampai kepala kita dekat. Rasakan, bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dirasakan, dibayangkan. Jadi diucapkan, dirasakan, dibayangkan. Diucapkan, ditarik dari bawah sampai ke atas kubur-kubur. Kita bayangkan sedang menulis huruf la dari bawah pusar dua jari sampai kubur kita. Rasakan di mana? Rasakan jalannya dari bawah pusar dua jari naik ke atas. Di mana kita rasakan? Oh, di huruf hati kita. Naik lagi lebih tinggi, kita rasakan di mana? Di kening kita. Sampai ke ujung kepala kita pun kita rasakan. Kita ucapkan, kita bayangkan, kita rasakan. Kita turunkan ilahnya, ilah ke bahu kanan kita. Rasakannya di mana? Ilah di atas susuk dua jari, haknya turunkan ke bawah susuk dua jari. Lalu kita menoleh ke sebelah kiri, kita turunkan dari bahu sebelah kiri ke atas susuk dua jari. Lafaz Allahnya diturunkan ke bawah susuk dua jari. Illallah, ditanam, artinya ya, dimasukkan ke dalam kalbu sedalam-dalam akarnya itu. Jadi menanam atau gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika mengucap Allah illallah itu dimasukkan ke dalam latifatul qalbi. Ini akan membuat bekas, akan kokoh. Sabitun fardu. Akarnya akan menjadi kokoh di dalam kalbu kita. Itu dia. Jadi ini kalau pohonan sudah tumbuh di dalam kalbu kita, kalimat la ilaha illallah kalimatun thayyibah itu sudah tumbuh di dalam hati kita, maka akan bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, untuk masyarakat kita. Tadinya kita males. Kemarin kita ngobrol, berdiskusi, kita ngobrol. Kita ngamalin thariqah la ilaha illallah sama zikir kopi, banyak banget anwannya bukunya. Ada khotaman, ya, ada amaliyah mursyid. Amaliyah mursyid juga ada yang mengiringi sholat 5 waktu. Ada yang malam-malam bangun, kan begitu kan? Ada yang pagi-pagi. Kira-kira khotaman sehari 2 kali, habis maghrib, habis isya kita kerjain semua kagak? Ya, gimana ya? Ya, kerjain kan ya? Maghrib isya-nya, benernya? Kebanyakan sih nggak kerjain. Apalagi kalau sudah 10 ya hari terakhir bacanya dirobah menjadi surat habis surat asar sama habis maghrib. Berat kagak? Berat. Jangankan nyak-nyak, bapak-bapak juga sama berat. Jangankan ikhwan
talqin juga berat. Iya, berat itu. Itu cuma baca khataman. Cuma baca khataman. Apalagi amaliyah. Sebelum maghrib, sesudah maghrib, sholatnya berapa? Ada sholat ba'diyah maghrib, ada sholat awabin, ada sholat taubat, ada sholat birrul walidain, ada sholat hifzul iman, ada sholat syukur nikmat 12 rakaat. Coba deh, berat kagak tuh? Nungguin sampai sholat isya. Habis sholat isya langsung, ya. Habis sholat isya langsung tuh, ya. Adzan atau langsung sholat sunnah kan? Habis sholat sunnah sholat isya, dikir lagi. Habis dikir, ya sholat sunnah dafil balak atau sholat syukur Lailatul Qadar. Kalau syukur Lailatul Qadar nggak ada khataman, tapi kalau dafil balak ada khataman. Berat kagak tuh? Jangankan iman pakai daging juga berat. Aku aja dah gitu ya. Nah ini kalau akarnya nggak kuat, pasti dia tidak kerjain. Itu kalau akarnya tidak kuat. Kalau akarnya nggak kuat, banyak ditinggalnya. Nih hati-hati nih. Hati-hati dengan kalimat pendangkalan. Kalau nggak bisa ngerjain semuanya, yang penting jangan ada yang ditinggal. Itu pendangkalan tuh. Iya. Itu pendangkalan tuh. Ada orang ngomong gitu, ya kita mah murid. Kalau nggak bisa ngerjain semua, yang penting jangan ada yang ada yang dikerjain. Ada yang begitu tuh. Itu pendangkalan itu. Jangan itu bujuk ayu setan, perlahan-lahan pelan-pelan pasti akan ninggalin semuanya. Ngomongnya kita makan murid katanya. Kalau udah bisa semua sih kerjaan itu mah mursyid namanya. Itu nggak boleh itu, hati-hati. Hati-hati kalimat itu kalimat bujukan setan. Kalau nggak bisa semua, jangan ditinggalin semua. Kerjain sebisanya, yang begitu tuh kalimat itu pendangkalan. Hati-hati. Jadi kalau kita ingin mengikuti guru mursyid, amalkan. Jangan hanya sekedar sampai lisan saja ketika kita berpikir, masukkan ilmunya ke dalam kalbu kita. Kalau kita nggak bisa la ilaha illallah, pokoknya tarik nafas, langsung pokok. Tarik nafas, tariknya Allah, supaya akarnya masuk ke dalam. Kalau nggak begitu, tarik. Ya sampai kapan kita? Terus jangan ditinggalkan Robito jangan ditinggalin ketika kita berpikir. Jadi minta apa? Istighosah sama gurumu. Istighosah. Ketika kita berpikir, kita istighosah sama gurumu sih. Kalau kita sekarang diajarin kalau kita mau tidur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Al-Fatihah, gitu kan? Kalau kita mau tidur tuh, kita istighosah sama apa? Ucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Al-Fatihah. Izin untuk tidur. Ya, izin untuk tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk izin tidur. Ya, tidurlah kita. Bismika Allahumma ya hayatan abadiyatan ukhrawiyatan. Begitu juga ketika kita akan mulai zikir, kita isi dosa sama tertulis. Kita Robito jadi kita ikut langsung saja. Ya zikir. Bayangkan guru mursyid kita ada di depan kita. Dibayangkan. Seperti kita sholat
menghadap Ka'bah. Kita salat kan menghadap kiblat tuh, menghadap Ka'bah. Kita membayangkan Ka'bah itu ada di lubuk mata kita. Waktu saya belajar katanya begitu. Kita menghadap kiblat. Kita salat menghadap kiblat. Ketika kita berdiri, bayangkan kita ini berdiri tepat menghadap ke Ka'bah. Ka'bah ada di lubuk mata kita. Itu dari disebut Rabithah dulu waktu belajar dulu. Ternyata adalah Rabithah. Jadi ketika kita menghadap ke arah kiblat, kita mempunyai dua kiblat lain. Kiblat raga kita adalah Ka'bah yang ada di Mekah. Kiblat qalbu kita adalah Guru. Jadi kalau kita sholat itu kita berdiri, menghadap Ka'bah, kita bayangkan Ka'bah zahir dan Ka'bah batin kita. Sholli fardhu dhuhri arba'ah raka'atin mustaqbil Ka'bati. Hadirkan tulis mustaqbil Ka'bati. Hadirkan Ka'bah yang ada di Mekah. Hadirkan Guru. Ka'bah yang ada di Mekah sebagai pintu raga kita untuk sampai kepada Allah. Guru mursyid kita pintu ruhaniah kita yang menyampaikan kita kepada Allah. Begitu tuh. Kita berdiri. Begitu juga dengan zikir. Kita zikir, mulai zikir kita hadirkan Guru mursyid. Menghadirkan apa? Bagaimana ucapan Guru mursyid, bagaimana gerakan Guru mursyid. Masih banyak kan sekarang nih, masih banyak nih yang zikir ini. Masih banyak yang malah yang kiri banget. Iya kan? Masih banyak kan? Masih banyak yang malah banget. Koreksi. Yang diajarkan gimana? Badan. Gerak kita ini ke kanan, ke kiri, pala kita diem, dan abah kepalanya diem, badannya gerak. Itu namanya Rabithah. Itu namanya Rabithah. Jangan ditambahin. Ini ditambahin. Ada juga itu. Tambah-tambahin. Udah, kalau kata Guru mursyid kita, udah badannya aja, kepalanya dia badan yang gerak kanan kiri. Tuh, itu Rabithah. Apalagi sampai datangnya, hadirnya guru mursyid ketika kita sedang zikir, hadirnya Guru mursyid, minimal suaranya. Zikir biasa kalau kita zikir di madrasah itu, selesai zikir jahar, ya abah teriak illallah kan gitu kan. Itu tuh kita bayangin begini. La illallah, la illallah. Ini mah mentang-mentang membayangkan Guru mursyid 3 kali dibayangin illallah. Udah baru 3 kali. Sekarang zikir berapapun, zikir 165 ditambahin 111. Jadi zikirnya 165 ditambahin 111. Zikirnya 561 tambahin 111. Zikirnya 1000 tambahin ya 111.
Dikitnya 2000, ya 447 tambahnya 111. Iya tambahnya tuh, tambahnya 111. 36, 37, 38 dijumlahin jadi 111. Nah itu dia. Jadi Abah Aos, Abah Anom, Abah ini jadi 111 tambahin. Ini untuk apa? Untuk supaya akar dari pohon kalimat tauhid la ilaha illallah masuk ke dalam qalb. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Berkah sekalian semuanya selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iya kan ya kan asalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.